Para sahabat, 2 kali saya sudah berbicara tentang 2 bungkus governance, baik governance sebagai proses maupun governance sebagai gagasan. Sekarang saya akan meneruskan pembicaraan itu dengan menampilkan governance sebagai institusi. Apa maksud governance sebagai institusi? Saya akan kasih ilustrasi dulu. Berdasarkan pengalaman saya berinteraksi dengan para pihak di Jakarta. Ada birokrat, ada teknokrat, ada ilmuwan, akademisi, konsultan, profesional LSM, dan seterusnya. Ini terkait dengan gagasan mengenai penyelesaian masalah hajat hidup orang banyak. Tentu terkait dengan dunia pemerintahan. Ada 3 segmen aktor maupun gagasan yang muncul ketika berbicara tentang penyelesaian masalah. Yang pertama adalah segmen apapun masalahnya, solusinya adalah aturan. Tentu ini birokrat. Teman saya Bambang Udayana selalu bicara bahwa aturan itu hidup matinya birokrat gitu. Birokrat bisa hidup karena pasal, tapi juga dia menjadi lembam juga karena pasal. Apapun problemnya dan urusannya, itu solusinya selalu membuat aturan. Dan ini yang kemudian membuat Indonesia itu menjadi negara peraturan. Melimpah ruah. Setiap kementerian itu adalah produsen peraturan. Padahal menurut hierarki ya, peraturan perundang-undangan itu, peraturan menteri itu tidak termasuk. Tetapi karena delegasi dari peraturan pemerintah, lalu peraturan menteri itu melimpah ruah. Sehingga itu yang kemudian menciptakan ego sektoral. Pernah ada pejabat bilang begini, sudahlah kita mengalah pada DPR untuk urusan undang-undang. Nanti kita mainkan dan kita atur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Ya tentu bagaimanapun peraturan pemerintah itu meskipun yang tanda tangan presiden, tetapi sebenarnya secara substansial adalah peraturan birokrasi. Pernah suatu ketika Presiden Jokowi itu bilang bahwa beliau tidak baca ketika menandatangani peraturan pemerintah. Yaitu secara formal jadi salah, tetapi secara de facto, secara material ya memang begitu. Karena sebenarnya peraturan pemerintah itu kan semuanya sudah disediakan, sudah beres semuanya, baik itu formatnya, isinya, arahnya, tujuannya, itu semuanya sudah dirancang oleh birokrasi. Sehingga secara de facto saya mengatakan bahwa ini bukan peraturan pemerintah, tetapi peraturan birokrasi. Dan karena itulah Presiden itu sangat jengah bahwa yang membuat atau menghambat kemajuan Indonesia itu terletak pada birokrasi dan regulasi. Aturannya begitu banyak. Ya, jadi di mana-mana ada aturan, dan aturan ini lebih banyak membatasi daripada memberikan ruang atau kesempatan bagi subjek warga negara. Peraturan lebih banyak mengendalikan. Sehingga saya sering mengatakan bahwa orang meraih satu hak, satu kesempatan itu harus memenuhi 10 kewajiban. Ini yang oleh Profesor Mulyarto disebut kerja birokrasi itu maintaining, ya, merawat order, merawat tatanan. Bukan menciptakan citizenship, kewarganegaraan. Apalagi mewujudkan kedaulatan rakyat. Di mana-mana. Ya. Teman saya pernah menyampaikan kritik kepada
Kementerian Kehutanan dulu, ya, sebelum gabung dengan lingkungan. Ya, dia bilang bahwa Kementerian Kehutanan itu mempunyai peraturan yang lebih lebat daripada hutannya. Saya langsung ketawa. Bahkan juga ada peraturan dirjen segala itu. Ya sebenarnya ini semacam pedoman atau panduan. Tetapi pedoman itu kan akhirnya mengikat juga bahwa orang mau mengurus hutan, entah itu hutan adat atau hutan desa itu mau tidak mau secara operasional harus mengacu pada panduan yang dibuat oleh dirjen gitu. Ya, jadi ini mengendalikan, menciptakan tatanan, tetapi regulasi atau aturan itu juga rente, perburuan rente. Yang paling ngeri adalah pungutan liar. Yang paling soft dan itu sering dilakukan, kata orang Jogja namanya mencari eretan atau mencari rezeki atau mencari sabetan dari produksi regulasi itu. Ya, jadi regulasi itu ya itu mencerminkan kinerja. Semakin banyak aturan yang diproduksi oleh kementerian itu namanya berkinerja baik. Jadi mereka sibuk membuat aturan tapi aturan itu justru merugikan pihak lain. Jadi ini aturan untuk birokrasi sebenarnya, untuk menjaga tatanan apa yang disebut dengan sistem pemerintahan NKRI itu. Meskipun antara satu kementerian dengan kementerian lain itu kan saling menyandra, ego sektoral terlalu kuat. Dan dalam konteks itu bisa dipahami mengapa Undang-Undang Cipta Kerja itu hadir. Sebenarnya maknanya adalah untuk memotong gitu ya, negara peraturan yang menghambat kemajuan bagi Indonesia. Tapi kita tidak tahu nanti apa yang terjadi ke depan, karena memang negara peraturan ini sudah sangat mengakar kuat. Jadi pembaruan hukum itu sebenarnya bukan hanya semata-mata bagaimana penegakan hukum, tetapi bagaimana kita dalam hal pembentukan hukum, hierarki hukum itu ya, supaya prinsip kedaulatan rakyat dan juga kewargaan itu bisa dibangun dengan baik gitu. Tapi yang terjadi selama ini yang namanya aturan itu konon berorientasi untuk menyelesaikan masalah, tapi dengan cara menimbulkan masalah baru, ya. Terutama masalah yang kemudian dihadapi oleh para subjek yang diatur, ya, di berbagai sektor, di berbagai hajat hidup orang banyak. Itu yang pertama. Ilustrasi kedua, apapun masalahnya itu lembaga solusinya. Ini ada banyak ini, para akademisi, para konsultan juga, para teknokrat itu apapun ya. Jadi kalau menghadapi masalah, entah itu problem soal penelitian atau soal penanganan hajat hidup orang banyak dan sebagainya, maka solusi yang lebih baik ditempuh adalah membentuk lembaga independen gitu, di bawah dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Ini beyond parlemen, melampaui parlemen dan juga melampaui birokrasi. Jadilah kita ini punya lembaga yang begitu banyak. Ada badan, ada lembaga, ada komisi, ada komite, yang itu di pusat itu banyak banget. Yang itu mereka bisa melakukan eksekusi secara langsung dengan urusan-urusan itu dan mereka independen gitu. Yang terjadi tidak demikian. Jadi ini menambah apa namanya, negara ini menjadi lebih besar, menjadi tidak efisien gitu ya, menjadi lebih boros gitu. Tapi di sisi lain, mereka itu juga berkontestasi dengan bangunan birokrasi yang sudah mapan. Meskipun mereka independen, otonom, tapi mereka kan juga berhadapan dengan aturan administrasi sama aturan keuangan. Sehingga banyak lembaga independen ini, itu akhirnya dikunci oleh birokrasi. Sehingga mereka tidak bisa bergerak lebih maju, lebih banyak.
Selain juga ada guyonan bahwa oh ini jeruk makan jeruk, komisi makan komisi gitu. Ya, jadi itu itu model-model model Amerika ya. Jadi mengurangi otoritas pada kementerian, tapi dengan membentuk itu ya, membentuk lembaga-lembaga itu. Dan ini ilustrasi yang pertama, yang kedua ini memang berbeda. Kalau ilustrasi pertama lebih banyak birokrasi dan aturan. Nah, di sini membentuk institusi partikuler ya, birokrasi partikuler, sehingga ini justru menimbulkan masalah baru, itu semacam pertengkaran dengan yang pertama gitu. Kemudian yang ketiga, apapun masalahnya, solusinya adalah tata kelola. Nah, ini para konsultan nih, para teman-teman di LSM begitu. Jadi tata kelola itu ngomong mekanisme. Seluruh hajat hidup kurang banyak itu solusinya tata kelola. Ini berkaitan dengan siapa melakukan apa. Di sana juga ada masalah atau terkait dengan bagaimana transparansi, bagaimana distribusi sumber daya, bagaimana akuntabilitas, bagaimana mekanisme itu semuanya diatur. Itu melahirkan ya tata kelola sawit, tata kelola hutan. Ya, misalnya bagaimana terkait dengan hutan adat dengan hutan desa itu tata kelolanya diatur sedemikian rupa. Bagaimana desa mengakses itu misalnya. Itu soal tata kelola. Ya. Dan mau tidak mau tata kelola pasti juga bicara aturan gitu. Tetapi ilustrasi yang ketiga itu menekankan bahwa tata kelola ini harus lebih terbuka, membuka kesempatan bagi stakeholder yang lain. Dan tentu tata kelola juga nanti akan terkait dengan dimensi yang kedua, yaitu lembaga. Bagaimana lembaga dan tata kelola ini selain melibatkan partisipasi stakeholder, para pemangku kepentingan dalam merancang tata kelola itu, tapi juga melibatkan organ-organ di luar parlemen maupun di luar birokrasi itu untuk menjalankan lembaga dan juga tata kelola. Ya, jadi ini tiga yang bisa bertentangan tapi juga bisa terkait atau bisa nyantol, terutama pada ilustrasi yang kedua dan ketiga ini bisa nyambung karena memang dua ini itu muncul dari para pihak yang itu berada di luar jalur parlemen maupun jalur birokrasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa relevansi tiga ilustrasi ini dengan governance sebagai institusi. Ini akan saya uraikan dengan beberapa segmen. Pertama adalah pengertian dan makna institusi. Tiga hal tadi, aturan, lembaga, dan tata kelola itu adalah institusi sebenarnya. Tiga-tiganya itu sebenarnya berbicara institusi. Tetapi kalau itu masing-masing terpecah, tidak tersambung, itu artinya bukan governance itu. Karena kalau governance ini kan istilahnya mengambil semua gitu, catch all gitu. Lalu dirancang sedemikian rupa. Jadi kalau yang para pihak yang getol atau kaku berbicara tentang aturan, itu model lama. Ini menurut orang governance begitu. Itu terpusat pada birokrasi itu. Jadi tidak membuka diri untuk kemungkinan kanalisasi atau institusi bagi governance itu. Jadi governance bicara tiga-tiganya, dan ada banyak definisi yang membicarakan institusi itu menjadi pokok pembicaraan dalam studi ilmu sosial, termasuk ilmu politik. Jadi institusi itu menjadi pusat perhatian dan sekaligus juga menjadi perspektif untuk melihat lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Saya biasa mengatakan dengan pola ini, institusi itu adalah perangkat manusia.
Ya, jadi perangkat manusia. Ya, untuk mencapai tujuan dan kepentingan manusia itu. Manusia itu membangun asosiasi, entah itu bermasyarakat, berdesa, bernegara, membentuk pemerintah. Itu berarti sedang membangun institusi. Ya. Jadi institusi dalam pengertian saya, yang saya merajut dari banyak literatur itu hadir dalam bentuk dua sisi mata uang, yaitu wadah atau organisasi, dan yang kedua adalah aturan. Rules gitu ya. Jadi wadah sama organisasi ini dua sisi mata uang. Wadah itu membutuhkan aturan untuk bekerja gitu. Sebaliknya aturan itu hadir karena ada wadah, karena ada organisasi. Sesuai dengan hakikat manusia, maka wadah dan aturan itu mengandung kepentingan. Ya, termasuk di sini adalah kekuasaan ya. Kekuasaan, kepentingan ini aspek yang pertama. Jadi hak orang, kepentingan orang, kekuasaan orang ini harus disalurkan melalui institusi itu. Kemudian yang kedua itu aspek penalaran dan pengetahuan. Jadi homo sapiens ya, pengetahuan orang itu dicurahkan. Bagaimana membentuk wadah, bagaimana membentuk aturan itu sangat syarat dengan penalaran, dan penalaran itu tentu juga akan sangat terkait dengan pengalaman yang dijalani. Karena itu ini pengalaman ini cultural bound, terikat dengan kondisi budaya, dengan konteks budaya yang berbeda-beda, tidak bisa dibuat secara beragam. Kemudian aspek yang ketiga yang terkandung dalam institusi itu adalah nilai. Nilai itu sesuatu yang dihargai, yang sangat berharga, yang dijunjung oleh kolektivitas itu. Jadi institusi itu kan bicara kolektivitas, tidak hanya bicara orang per orang. Ya, nilai itu bisa berwujud atau menjadi norma gitu ya, yang nanti akan mendasari aturan gitu ya. Dan sekaligus juga moral ethics. Jadi etika moral itu di bawah sana, tapi bukan berarti lalu itu menjadi moralisme, tidak ya. Jadi moral etik itu kan bisa menjadi nilai atau pegangan bagi setiap orang yang dipercaya atau setiap pejabat yang dipercaya oleh orang banyak gitu ya. Nilai itu ada begitu banyak ya. Kalau kita berkumpul berserikat itu kan misalnya ada nilai kedaulatan, ada nilai kebersamaan, ada gotong royong, ada keadilan, ada kesejahteraan. Itu semuanya adalah nilai gitu. Yang kemudian dalam ilmu politik nilai itu menjadi penting. Ya. Nilai itu menjadi share value misalnya, atau nilai bersama gitu ya. Yang itu menjadi dasar bagi kebijakan dan tujuan kolektif gitu. Jadi institusi bicara tentang itu, dan institusi dengan bentuk wadah dan organisasi itu, organisasi dan aturan itu kan untuk kanalisasi, sekaligus untuk limitasi. Jadi bayangan saya ya seperti selokan lah, ya selokan itu kan digunakan untuk air gitu ya. Misalnya untuk saluran irigasi, bagaimana itu dirawat dengan baik gitu. Jadi air itu disalurkan di sana. Yang masuk dalam air itu ya bukan sampah, bukan limbah, bukan bangkai atau bukan yang lain, tapi air yang ada di situ ya. Jadi itu untuk kanalisasi. Kita lewatnya di situ, bukan air lalu ada di luar kanal itu ya. Jadi ini kan sifatnya membatasi juga ya. Dan itu nanti akan menjadi ciri khas dalam aturan ya. Nanti akan saya bahas berikutnya ya. Jadi kanalisasi dan limitasi itu. Jadi intinya misalnya pemerintah itu kan sebagai institusi ya. Kita berkumpul, berserikat, berasosiasi, membentuk pemerintah itu kan itu dalam rangka untuk menyelesaikan masalah dan juga untuk meraih kesempatan orang per orang maupun kepentingan bersama. Ya, di dalam
masyarakat apapun dimanapun itu kan selalu terjadi kesenjangan struktural. Ya, ini misalnya ada kelas. Ini kalau kita mengikuti makan ada kelas borjuis, ya, atau rakyat jelita, dan ada proletar rakyat jelata gitu. Ini kesenjangan ya. Jadi yang jelita itu kan akan selalu mengambil banyak dan itu melakukan dominasi dan eksploitasi terhadap rakyat jelata. Itu masalah serius. Ya kalau Marx solusinya kan revolusi. Ya. Tetapi kalau institusi tidak. Institusi itu artinya kita membentuk negara, membentuk pemerintah itu dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan struktural itu. Bagaimana pemerintah itu memberikan perlindungan kepada rakyat jelata, agar mereka itu tidak dimakan atau tidak dirampas oleh yang jelita. Yang jelita dikanalisasi. Silakan kalau Anda mau berkuasa, Anda mau kaya, silakan. Tapi ini aturan mainnya. Anda tidak boleh merampas hak, kesempatan orang banyak. Jadi yang orang banyak ini yang diberikan hak untuk meraih supaya kesenjangan itu tidak terjadi begitu merata, supaya dominasi dan eksploitasi itu tidak terjadi. Itu yang namanya institusi pemerintah itu dibuat untuk itu. Kita bisa membaca buku Karl Polanyi, ya, The Great Transformation, maupun juga Political Order yang ditulis oleh Francis Fukuyama. Itu adalah institusi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia dan juga tujuan kolektif. Ya ini memang berbeda. Ini institusi ini kayak model Max Weber ya. Jadi ya dia berbicara tentang birokrasi, tentang institusi, tentang politik, pemerintahan yang berorientasi politik itu yang tadi saya sampaikan ya. Tapi kalau menurut Marx ya negara itu yang disebut institusi itu namanya rakyat jelalatan itu. Jadi komprador. Dia hanya memfasilitasi rakyat jelita untuk melakukan dominasi dan eksploitasi terhadap rakyat jelata. Nah ini kan kontestasi. Dari sisi teori juga kontestasi, nanti dalam sisi praktek itu juga terjadi pertarungan. Apakah institusi yang kita punya seperti pemerintah itu bisa mengatasi kesenjangan struktural antara rakyat jelita dan rakyat jelata? Tapi idealisme yang kita membangun pemerintahan itu dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan struktural itu. Itu sebagai contohnya begitu. Ya. Ini makna dasarnya dan nanti akan saya sampaikan titik relevansi institusi ini dengan governance itu. Tapi yang kedua yang mau saya katakan, ini institusi ini kan sebelum berbicara tentang institusionalisme, ini soal ilmu duduk ini. Ya. Saya katakan ilmu duduk yang mendudukkan. Supaya tadi tidak ada kesenjangan, supaya tidak ada salah kaprah. Kalau salah kaprah itu nanti bisa jungkir balik gitu. Saya sering mengatakan bahwa pemerintahan kita itu banyak salah kaprahnya. Kalau salah kaprah berarti institusinya itu tidak duduk. Ya kita memproduksi banyak institusi tapi institusinya tidak duduk gitu. Institusinya kan beragam. Ada institusi yang duduk ya, tegak lurus, ada institusi yang jungkir balik. Kalau jungkir balik itu artinya dia tidak bisa menjadi kanalisasi kepentingan, pengetahuan, dan nilai itu dengan sempurna. Lalu bagaimana kita mendudukkan? Bagaimana kita memahami institusi itu sebagai ilmu duduk? Dasarnya apa? Patokannya apa? Pedomannya apa? Ya pedoman yang pertama kita kembalikan ke hakikat manusia. Jadi kalau kita memandang manusia secara utuh, kita akan bisa mendudukkan pemerintahan itu dengan lebih baik. Sekarang selalu ada kecenderungan
bahwa kita ini memahami manusia itu sepotong-sepotong. Yang paling kuat itu adalah cara pandang manusia sebagai makhluk ekonomi. Homo economicus. Ini yang kemudian diangkat, digunakan oleh neoliberalisme itu untuk memandang manusia, mengkonstruksi politik, kemudian me-engineer atau merekayasa pemerintahan. Jadi pemerintahan itu harus seperti homo economicus itu. Bagaimana mencari laba untung yang sebesar-besarnya dengan modal, dengan upaya yang seefisien mungkin. Itu penalaran ya, sehingga kemudian membangun, ya ini institusi pemerintahan kayak pasar, running government like business. Ya, jadi pemikiran, cara pandang kita terhadap manusia, itu akan mempengaruhi bagaimana institusi yang kita bangun. Bagaimana pola ya, interaksi sosial, pola pemerintahan yang kita bayangkan itu sangat tergantung pada cara kita memandang hakikat manusia. Kalau kita memandang manusia secara utuh, dan itu yang disebut dengan humanisme, maka kita akan lebih duduk. Ya. Dan memang manusia ini susah untuk dipahami, karena meskipun satu jenis gitu ya, ini manusia gitu, satu kata itu, tapi dimensinya begitu luas. Apalagi kalau sudah terkait dengan masyarakat, dengan pemerintah, negara, dan seterusnya. Sehingga saya sering mengatakan juga bahwa manusia itu dalam dunia pemerintahan kan mengalami transformasi menjadi rakyat. Kalau manusia menjadi masyarakat itu hal yang biasa. Tapi kalau kita membentuk pemerintahan, maka manusia itu kan ditransform menjadi rakyat dan kemudian ditransform lagi menjadi warga. Itu namanya institusi juga. Ya. Jadi itu artinya kita duduk. Saya berkali-kali mengatakan, pemerintah itu milik rakyat, negara itu milik warga. Pemerintah itu adalah sebuah institusi yang memerintah, mengatur dan mengurus negara. Negara melayani dan melindungi warga. Itu namanya institusi yang duduk, gitu ya. Dan itu diambil, dipahami juga oleh konstitusi gitu ya. Karena lalu saya kan mengatakan, jadi pedoman pertama kan hakikat manusia. Yang kedua ya kita dengan penalaran gitu ya, penalaran pengetahuan gitu ya. Pengetahuan itu kan bisa kita ambil dari banyak ya, entah itu pemikiran sejak Yunani kuno, itu pengalaman lokal, kemudian abad pertengahan, lalu juga bagaimana muncul konsep atau pengetahuan tentang negara, tentang pemerintah, tentang demokrasi. Kemudian yang ketiga, konstitusi tentu ya. Jadi kalau ini ada perdebatan yang begitu banyak, ada varian-varian ilmu gitu ya, seperti dalam ilmu pemerintahan yang sudah sering saya katakan itu, maka pedoman kita, baik itu memahami pemerintahan sebagai ilmu maupun pemerintahan sebagai praktek itu, yang paling penting adalah konstitusi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa konstitusi itu sebagai dogma atau sebagai norma gitu. Tetapi institusi itu adalah mengandung ideologi pengetahuan dan norma tentunya. Jadi harus dipahami ke sana. Trias politika masuk dalam konstitusi. Ya. Konstitusi itu adalah pemerintahan, konstitusi adalah institusi itu. Dan pemerintahan itu pasti akan dibangun, dijalankan dengan konstitusi juga, didasarkan dengan konstitusi gitu. Ya, jadi sayangnya konstitusi itu menjadi menjadi dogma di tangan orang formalis itu ya, atau di tangan para sarjana hukum dogmatis itu menjadi dogma. Ya, sehingga ini ngomong konstitusi itu udah tidak relevan gitu. Ini menurut versi yang baru itu. Kalau orang yang mengikuti governance kan meninggalkan konstitusi.
orang yang lama sangat kaku pada konstitusi, sehingga ini konstitusinya tidak hidup, ya. Apalagi kalau sudah orang ngomong NKRI harga mati gitu ya, itu malah justru mati harga dan artinya ini tidak menarik gitu ya. Padahal konstitusi itu harga hidup. Harga hidup itu maksud saya ya ini tidak hanya menjadi dogma, tetapi ideologi, pengetahuan dan normanya ini harus didiskusikan. Bukan untuk diperdebatkan, tapi justru kita itu duduk dengan konstitusi itu sebagai counter terhadap para pihak yang membicarakan pemerintahan itu dengan sudut lain. Misalnya membicarakan pemerintahan dengan manajemen, ya, membicarakan pemerintahan dengan tata kelola. Ya, yang saya sudah sampaikan di dalam video saya mengenai rekonstitusi ilmu pemerintahan. Jadi kita kembali ke situ, kita duduk, ya, apapun ya, dan di situ saya sudah banyak berbicara tentang aspek konstitusi ini untuk memberikan arah gitu. Jadi kalau kita ngomong pemerintahan sebagai ilmu atau sebagai praktek ya konstitusi gitu. Tadi segmen pertama birokrasi itu ya yang hidup dalam negara itu sebenarnya tidak sesuai track konstitusi. Sama juga dengan orang-orang yang bicara tata kelola itu juga tidak sesuai track dengan konstitusi. Jadi lari kemana-mana ya. Dan oleh karena itu ini akhirnya tidak duduk. Ya contohnya orang memahami negara menjadi negeri gitu misalnya. Misalnya ada istilah pegawai negeri sipil, ya, universitas negeri, perguruan tinggi negeri, padahal itu kan perguruan tinggi negara, pegawai negara itu. Perguruan tinggi swasta, padahal itu kan perguruan tinggi masyarakat. Sehingga dari keyword, dari kata kunci, dari kosakata itu kan akan melahirkan makna, dan makna itu akan mempengaruhi tindakan orang. Ya. Itu ada banyak, termasuk ya misalnya yang pernah saya sajikan di Kecamatan Jogonalan itu, Klaten, ada gapura, tulisannya pemerintah Kecamatan Jogonalan. Nah itu pasti kan yang membuat camat ini. Kalau mau kaku, camat itu melanggar undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang tidak mengatakan camat itu pemerintah, nggak ada. Baik teori apapun, konstitusi, undang-undang itu nggak ada yang mengatakan camat itu sebagai pemerintah. Tapi ini kok buat sebagai pemerintah. Tentu kecamatan itu menjadi bagian dari pemerintahan. Bagian saja gitu. Tapi dia bukan pemerintah. Kalau kita mau bicara pemerintahan, itu sebenarnya kan hal ehwal pemerintah. Bukan hal ehwal camat. Gitu ya. Bukan hal ehwal birokrasi. Tapi hal ehwal pemerintah yang punya kuasa, punya kewenangan itu untuk mengatur dan mengurus birokrasi, termasuk mengatur dan mengurus negara. Ketiga, institusi sebagai pendekatan yang dalam ilmu sosial termasuk ilmu politik itu disebut institusionalisme. Ada institusionalisme lama yang sebenarnya fokus perhatiannya terletak pada konstitusi, karena konstitusi itu kan institusi juga. Salah satu aspek penting yang ada dalam pelajaran konstitusi adalah trias politika. Ya, trias politika ini sebenarnya termasuk pemikiran politik pada zamannya. Pada abad pencerahan yang itu sebenarnya dibangun atas penalaran, atas pengalaman melihat ya dunia nyata, despotisme, kekuasaan yang absolut pada waktu itu. Tapi begitu trias politika dimasukkan dalam konstitusi dan kemudian dipahami dengan hukum tata negara atau hukum administrasi pemerintahan, maka konstitusi atau institusionalisme lama ini lebih dikenal sebagai pendekatan legal formal gitu.
sangat kaku, sangat rigid, dan justru malah anti politik. Berbeda dari genealoginya gitu. Yang ini kemudian dalam praktek itu menghasilkan atau memberikan kontribusi tadi pembentukan negara pegawai dan sekaligus juga pemerintahan administratif yang itu merupakan warisan dari kolonial sebenarnya. Ya, jadi artinya pemahaman legal formal ini kan sumbernya macam-macam, termasuk dari pengalaman sejarah yang itu membuat ingatan sejarah, ingatan kolektif para sarjana untuk memahami negara, memahami pemerintahan, dan sekaligus juga karena pemahaman secara kaku, secara legal formal terhadap konstitusi. Ya. Ini oleh institusionalisme baru dianggap kuno. Jadi tidak hanya meledek atau mengkritik formalisme, tetapi sampai membahas bahwa yang institusionalisme lama, entah itu negara atau pemerintah, itu terlalu lama dan sebenarnya sudah mengalami krisis. Ya, sehingga muncul institusionalisme baru. Salah satu konsepnya adalah governance. Jadi governance ini dikembangbiakkan bukan hanya oleh praktisi profesional di Bank Dunia, tetapi juga para ilmuwan institusionalisme baru yang mereka melakukan kritik terhadap yang lama itu telah gagal. Ya. Tetapi saya melihat lain. Apa yang disebut dengan pemerintah konstitusional itu belum terbentuk. Ya. Istilahnya itu durung terbentuk, belum terbentuk. Tetapi yang lebih lama, yang warisan kolonial, yang disebut dengan negara peraturan atau negara pegawai atau pemerintahan administratif itu sudah kadung, sudah terlanjur tertanam, embedded gitu. Yang itu mempengaruhi cara berpikir maupun praktek pemerintahan di Indonesia. Warisan kolonial itu kan sebenarnya ya terus-menerus secara genealogis. Jadi tidak hanya diwujudkan oleh kaum formalis, tetapi institusionalisme baru ya, yang itu mengangkat governance ini kan sebenarnya juga mewarisi dengan pendekatan yang sangat orientalis, menggunakan pengalaman di pengalaman barat gitu ya. Tidak secara radikal terhadap apa yang terjadi di barat, tetapi ya konservatif. Ya. Jadi artinya pengetahuan pemerintahan kolonial dan pengetahuan pemerintahan yang dihasilkan oleh governance di zaman neoliberal itu tidak radikal. Dan tentu tidak konstitusional atau itu mendistorsi atau menyimpang dari konstitusi itu. Konstitusinya tidak dibangun ya. Jadi sekarang orang sudah lupa bicara konstitusi itu. Itu hanya norma aja gitu. Ya bicaranya sekarang adalah institusionalisme baru yang dianggap lebih relevan, lebih tepat gitu. Kedaulatan itu baik itu negara maupun rakyat itu sudah masa lalu. Diganti dengan dinamika interaktif. Karena globalisasi, lokalisasi, desentralisasi, demokratisasi dan seterusnya itu kan tanda-tanda zaman yang tidak bisa dilawan. Sehingga harus bergeser. Cara berpikirnya, cara kerjanya atau prakteknya itu menurut institusionalisme baru ini kan harus mengikuti governance itu ya. Jadi secara epistemologis governance ini kan dibangun ya
entah dengan teori rasional gitu. Ya. Jadi kenapa seorang presiden, misalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dia menjadi governancer yang top gitu ya, yang mengadopsi good governance misalnya untuk Indonesia. Karena beliau rasional gitu. Jadi aktor rasional akan memperoleh manfaat yang besar dengan resiko yang kecil. Kalkulasinya jelas. Kalau tidak mengikuti tatanan atau tekanan global itu, maka akan ketinggalan zaman, maka tidak akan memperoleh tempat, tidak akan memperoleh kawan, itu bisa memperoleh embargo, ada kerugian besar, gitu ya. Itu rasional. Jadi mengapa Presiden mengubah dari cara pandang government ke cara pandang governance? Karena ini aktor rasional, gitu ya. Aktor rasional itu termasuk salah satu varian dalam institusionalisme baru. Gitu. Varian yang lain adalah institusionalisme sosiologis historis. Jadi kalau cara pandang governance yang sekarang, yang menggantikan government itu diyakini karena faktor sosiologis dan faktor histori yang panjang. Kalau kita mengikuti Michel Foucault, ini ada titik temunya, itu karena genealogi. Antara liberalisme lama di zaman kolonial gitu dengan neoliberalisme ini kan satu warisan ya. Satu asal-usul gitu ya. Dan kalau mengikuti institusionalisme baru, sekali lagi governance ini ya karena itu tadi, karena rentetan yang panjang, negara telah gagal, gitu ya. Ada kekuatan-kekuatan baru polisentris, ya. Pusat-pusatnya itu beraneka ragam, ya. Tidak hanya di negara, beyond negara, entah itu ada di dunia internasional, di dunia masyarakat sipil, di dunia swasta, maupun di dunia lokal, termasuk community. Ini pusat-pusat ya, polisentris, jadi bukan monosentris gitu. Sehingga mereka mengatakan itu governance. Dan mereka memberikan preskripsi bahwa negara harus mengikuti pola pikir governance ini. Harus membuat delegasi atau membagi kekuasaan kepada segmen yang lain. Tidak dimonopoli ya, dengan pendekatan institusionalisme lama. Ya, jadi ini aspek institusi sebagai pendekatan gitu ya. Dan itu tentu akan selalu bertarung antara pihak yang defending government sama pihak yang defending governance itu. Dan ini akan saya bahas berikutnya ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini diskursus institusi dalam governance itu. Ya, ini memang sangat bervariasi. Ada yang mengatakan bahwa governance itu institusi. Gary Stoker berbicara tentang itu. Ada yang lain, institusi adalah governance. Ini sama dengan ngomong proses, ngomong gagasan ya. Yang diproses saya sudah berbicara. Governance adalah governing gitu. Tetapi penganut berat governance mengatakan bahwa governing adalah governance. Ini sama dengan ilustrasi yang pertama tadi. Apapun masalahnya, solusinya adalah tata kelola. Ya. Tetapi ada juga yang pihak lain yang mengatakan bahwa misalnya seperti Eva Sorensen. Governance itu sebagai institusi itu yang ngomong dua hal, bagaimana steering dan aturan. Jadi aturan atau regulasi ini menjadi banyak perhatian. Sehingga mau tidak mau, meskipun itu ada variasi pendapat gitu,
kembali ke tadi, aturan lembaga sama tata kelola. Bagi yang begitu getol ngomong proses, ngomong tata kelola, itu karena alergi pada konsep institusi, karena kalau institusi itu terlalu dekat pada struktur, pada pemerintah gitu. Jadi governance sebagai proses gitu ya, atau proses sebagai governance, institusi sebagai governance atau sebagai tata kelola itu lebih mengutamakan pada interaksi yang terus-menerus dinamik antara berbagai pihak. Jadi proses itu yang kemudian mereka utamakan. Jadi karena memang sudah terlalu poppy dengan konsep pemerintah. Apalagi juga didukung para liberal lama bahwa pemerintah itu adalah the necessary evil, ya, kejahatan yang diperlukan. Dan hari ke hari itu tambah ini ya, tambah evil gitu ya. Kalau ini menurut yang terlalu governance banget gitu. Tetapi dalam literatur itu regulasi itu menjadi perhatian yang paling penting. Ya, jadi regulasi itu inti, ya, inti dalam institusi dan juga menjadi inti di dalam governance itu. Anda bicara tata kelola, nanti ujungnya juga aturan. Anda bicara wadah, akan bicara aturan juga. Bagaimana kalau kita menghidupkan kesempatan atau kepentingan pasar atau kepentingan masyarakat? Mereka harus diinstitusionalisasikan, harus dilembagakan. Tidak hanya melalui tata kelola semata, tapi harus juga dengan regulasi, dengan aturan. Yang oleh karena itu ini akan menjadi poin penting yang kelima yang mau saya katakan. Ya, jadi yang kelima, institusi itu akan berbicara tentang pola. Dulu Mbah Sustiawan ya, Mbah Prof. Sus itu ya. Beliau mengatakan bahwa institution itu adalah pattern, social relation. Ya, pola relasi sosial. Institusi itu di situ ya. Meskipun tadi bicara tentang tentang aturan, tentang wadah dan tata kelola, tapi intinya adalah akan membentuk pola. Polanya seperti apa? Pola itu saya kira sangat beragam. Kalau kita mengatakan governance itu beraneka macam, gitu ya, maka nanti institusinya juga sangat beragam. Dan itu tentu akan selalu dikontestasikan, diperebutkan. Bicara tentang soal ini, saya selalu mengingat karya Elinor Ostrom, Governing the Common. Itu sering disebut sebagai pendekatan institusional untuk melihat sumber daya milik bersama, seperti air, danau. Bisa juga disebut sebagai economic governance. Economic governance ini kan semacam inovasi dalam studi ekonomi, yang tidak semata-mata hanya bicara tentang ekonomi mikro banget atau manajemen gitu, atau hanya aspek ekonomi semata. Tapi ekonomi governance itu kan juga bicara relasi, interaksi antara para pihak. Kalau bicara air ya para pihak, entah itu masyarakat setempat atau petani yang butuh irigasi, lalu dengan pemerintah dan mungkin juga ada pihak swasta. Dari studi Ostrom itu kita kan ketemu ada 3 pattern atau 3 pola institusi atau governance, pengelolaan sumber daya milik bersama. Yang pertama institusi negara yang mengendalikan regulasi negara. Ini seperti kalau kita ya hutan itu dikuasai oleh perhutani misalnya, atau negara hutan misalnya. Jadi ini pengelolaan sumber daya alam itu negara yang kuasai, yang miliki, yang semuanya serba negara. Ya.
demi kepentingan negara, yang di Indonesia lalu dikenal serba negara. Ada tanah negara, hutan negara. Itu menurut Ostrom menimbulkan tragedi juga. Ya. Tragedinya ya monopoli itu kan menimbulkan pemiskinan. Yang itu sudah banyak contoh ya. Misalnya studi siapa yang sering saya kutip ya, Nancy Pelosi, hutan kaya rakyatnya melarat karena hutannya dimonopoli oleh negara. Kemudian pola yang kedua, pola institusi yang kedua adalah privatisasi. Sumber daya itu dikuasai oleh swasta. Itu tragedinya jauh lebih banyak. Ya pemiskinan, ya konflik gitu ya. Degradasi lingkungan gitu. Konflik antara masyarakat setempat dengan swasta itu ada di mana-mana. Ya. Kemudian yang ketiga, yang ini kemudian dipromosikan oleh Ostrom adalah institusi kolaboratif yang basisnya adalah masyarakat setempat. Jadi bisa mengatasi problem tragedi bersama tadi, sekaligus juga mengangkat kemakmuran masyarakat setempat, sekaligus juga konservasi lingkungan. Itu soal institusi, itu aja udah ada 3. Nah, negara ini kan akan selalu memilih. Misalnya Presiden bertanya, bulan Agustus tahun 2017, mengapa hutan di Swedia dan Finlandia bisa memakmurkan rakyat, tapi hutan di Indonesia tidak memakmurkan rakyat? Nah ini bisa dijawab dengan institusi. Tadi dengan kita meminjam Ostrom itu, ya selama ini karena memang dikuasai negara gitu, dan juga dikuasai swasta gitu. Jadi yang pola masyarakat itu hanya sisanya sisa, hanya kecil saja gitu. Itu pun misalnya kayak hutan adat itu kan ada konflik. Adat nggak mau. Ya. Ini hutan adat kok, hutan negara yang ada di wilayah adat. Lalu mereka judicial review dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sekian tahun yang lalu. Sama juga dengan hutan desa itu. Hutan desa ini kan, hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan ini kan disebut dengan perhutanan sosial gitu. Ya itu mending lah. Tapi sebenarnya kan sisanya sisa gitu. Desa untuk mengakses hutan desa itu susah. Ya. Susahnya minta ampun. Jadi pengalaman menunjukkan ya persentase akses itu sangat lambat. Desa yang bisa mengakses itu karena didampingi oleh LSM. Kalau mau menempuh sendiri ya susah gitu. Jadi itulah artinya ini mau meraih kesempatan, tapi meraih hak dan kesempatan, tetapi harus memenuhi kewajibannya itu sangat banyak gitu. Ya ini contoh ya. Jadi aturan-aturan yang di kita kan semacam itu, institusi yang berkembang di Indonesia itu semacam itu. Jadi lebih banyak berbicara aturan yang aturan lama gitu. Jadi ini pola-pola institusi, dan saya juga sering menyoroti tentang institusi yang dibangun proyek. Institusi prematur saya sebut. Itu misalnya proyek-proyek sektoral ya. Kementerian sektoral itu bikin proyek masuk ke desa dengan membentuk kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini saya nilai institusi prematur. Tidak duduk, dia hanya untuk kanalisasi proyek. Tapi tidak memperhatikan institusi yang sudah tumbuh di lokal. Sehingga yang sering terjadi, ada kelompok yang mengelola sumber daya, itu menjadi kaya, menjadi dinasti. Sehingga akuntabilitasnya tidak jelas. Juga menimbulkan sengketa. Baik ini pengelola sumber daya ini dengan warga setempat, maupun juga dengan pemerintah desa. Jadi ini membentuk kelompok yang tadinya punya tujuan baik, tapi menimbulkan kontradiksi.
Ya. Jadi itu ya, ini institusi juga ini ya, institusi. Tapi ini institusi yang tidak duduk. Kelompok masyarakat itu institusi yang tidak duduk. Ya. Yang maunya mendudukkan tapi malah tidak duduk, lalu menimbulkan masalah baru gitu. Ini soal ilustrasi ya, mengenai institusi gitu. Berkaitan dengan pola institusi itu dalam literatur governance yang dikembangkan oleh para ilmuwan pendukung governance itu ada 3 yang dikonstruksi, yang dipreskripsikan atau menjadi ilusi, menjadi imajinasi ilusi mereka. 3 institusi itu adalah regulatory governance, democratic governance, dan global governance. Saya akan uraikan satu persatu. Regulatory governance ini memusatkan perhatian pada institusi, terutama regulasi. Ini ada satu perkembangan yang paradoksal. Pada tahun 80-an itu muncul 2 konsep sakti, yaitu deregulasi dan privatisasi. Ini bersamaan dengan perayaan neoliberalisme oleh Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika. Yang kemudian juga ada di Indonesia, 2 poin itu. Awal tahun 80-an. Deregulasi itu pelonggaran aturan, pelonggaran kontrol negara, terutama pada dunia usaha. Dan atas deregulasi itu lalu bisa menghasilkan privatisasi. Privatisasi itu artinya ya monopoli negara, BUMN itu ya, itu sahamnya dijual, dijual secara terbuka. Nanti para pihak swasta juga bisa memiliki saham atas BUMN itu. Yang kedua juga membuka kesempatan bagi swasta itu untuk menjalankan bisnis, termasuk pelayanan publik. Misalnya urusan pos itu tidak hanya dimonopoli oleh PT Pos Indonesia, tetapi membuka kesempatan. Ada begitu banyak. Ya, jadi perusahaan-perusahaan swasta yang berbisnis dalam jasa pos telekomunikasi. Lalu deregulasi dan privatisasi di Indonesia ini juga muncul. Dulu ada Pakto. Ya, ada buku yang dulu saya sangat suka ditulis oleh Didik Rahbini ya, Ekonomi Politik Deregulasi. Tahun 94 ya, lahir tahun 94. Diterbitkan oleh Infobank. Saya suka buku itu, bukunya Lex itu. Tapi jarang beredar di pasaran dan waktu itu dipinjam teman dan sampai sekarang tidak dikembalikan. Karena kalau mengembalikan dia gila, kata Gus Dur itu ya. Saya bodoh ya, saya meminjamkan buku itu kan bodoh. Tapi orang yang mengembalikan buku pinjaman itu kan gila. Sehingga teman saya itu supaya tidak pengen gila, dia tidak mengembalikan. Buku itu sangat baik ya. Jadi deregulasi privatisasi itu di Indonesia kan dimulai pada sektor perbankan, bukan pada sektor real. Itu kritiknya Didik ya, dan itu dampaknya terus menerus itu, sehingga sektor real itu kan pertumbuhannya tidak menarik gitu. Kalau bank itu kan bisnis fiktif gitu, tidak real gitu ya. Nah di sana kan lalu muncul bank-bank swasta ya, itu yang dibuka oleh itu ya. Jadi dulu bank itu hanya dimonopoli oleh BUMN itu. Dan pada saat yang bersamaan terus-menerus kemudian bank-bank negara yang tidak efisien itu di merger ya ke dalam wadah bank mandiri gitu. Jadi bisnis uang itu. Itu yang kemudian menjadi primadona di Indonesia untuk kegiatan deregulasi dan juga privatisasi. Itu Didi udah banyak mengingatkan. Jadi kalau misalnya ada
Bank BHS waktu itu, kemudian Bank Bali ada masalah, itu juga karena dampak dari ini, dampak dari deregulasi perbankan itu, ya. Jadi ini deregulasi gitu, tetapi 1 dekade kemudian ternyata itu tidak mujarab menurut konsensus Washington gitu ya, atau OECD ya, atau kemudian itu para kaum neoliberalis itu, termasuk nanti yang governance ini ya. Dekade 90-an itu melahirkan re-regulasi. Jadi bukan deregulasi tapi restrukturisasi lagi. Penyelesaian struktural yang berlanjut itu dengan menghadirkan banyak regulasi. Ya. Terutama regulasi yang memastikan ya, kesempatan bagi bagi usaha, bagi bisnis, memberikan jaminan rule of law, ya, kepastian hukum terhadap kepemilikan, kontrak, ya, dan sebagainya. Jadi harus jelas, tidak hanya melonggarkan kontrol, tapi aturannya dibuat supaya mereka lebih tegak ya, lebih kokoh berdiri gitu. Yang terutama yang swasta ini. Dan yang lebih menarik memang ada beberapa praktek dan pandangan ya. Dan itu sangat dipengaruhi oleh model Amerika gitu ya. Dengan independent agency. Ya, independent agency itu lembaga-lembaga independen yang itu berada di pemerintah federal gitu, tapi independen dari parlemen ya, dan beyond birokrasi, melampaui birokrasi. Ya kalau di Indonesia sebenarnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang itu dilahirkan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing. Itu independen betul ya. Kalau zaman sekarang ya ada Otoritas Jasa Keuangan ya, yang maknanya adalah mengatur, melindungi dan juga melayani. Ada beberapa fitur regulatory governance atau tata kelola regulatoris atau tata kelola pengatur ya, yang ini menjadi ciri khas dalam neoliberalisme. Yang pertama itu adalah delegasi tugas pengaturan pada otoritas independen, termasuk pembentukan jaringan regulator yang tadi saya sebut ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi delegasi ini nanti dalam pengaturan, termasuk juga dalam eksekusi. Jadi artinya yang namanya dewan atau parlemen itu membuat undang-undang yang itu mendelegasikan baik dalam pengaturan maupun dalam eksekusi pada otoritas independen. Ini menjadi ciri khas baru dalam hal praktek maupun pengetahuan regulasi. Dan ya itu memang lama sih yang model itu. Kalau di Amerika disebut sebagai negara administratif. Negara administratif itu bertentangan dengan pemerintah konstitusional karena otoritas legislasi itu dipindahkan atau didelegasikan pada badan-badan atau pemerintah federal ya. Pada badan atau independent agency tadi ya. Berkaitan dengan ini menarik sebenarnya, ada artikel yang ditulis oleh Nir Kosti, David Levy-Faur. David Levy-Faur ini banyak sekali tulisannya yang terkait dengan governance dan kritis. Kemudian ada Guy Moore. Mereka membedakan antara legislasi dan regulasi. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, regulasi dan legislasi itu berbeda, terpisah. Jadi dia membuat gambar yang ini 2 lingkaran yang terpisah.
punya nalar, punya interest yang berbeda. Yang legislasi itu parlemen atau otoritas pemegang kedaulatan rakyat. Itu bikin undang-undang atau bikin hukum, meneruskan atau menurunkan konstitusi. Regulasi itu merupakan pekerjaan eksekutif administratif, termasuk independent agency, agen-agen independen. Itu dua hal yang terpisah. Yang ini nanti akan menjadi ciri khas dalam regulatory governance itu. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, itu melihat bahwa legislasi itu menjadi bagian dari regulasi. Ya, artinya ini regulasi ini kan persoalan besar bagaimana membuat institusi untuk mengatur, mengurus hajat hidup orang banyak. Dan legislasi hanya menjadi subset atau menjadi bagian dari regulasi. Yang ketiga, regulasi itu menjadi bagian dari legislasi. Ini kalau kita di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan secara formal dengan pola ketiga ini. Jadi undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR, gitu ya. Ini prinsipnya begitu, dan kemudian ada regulasi itu peraturan pelaksanaan. Ada peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah, kemudian ada peraturan menteri. Sebenarnya peraturan menteri itu tidak termasuk dalam hierarki. Tapi dia bisa muncul karena ada delegasi dari peraturan pemerintah. Nah, ini menjadi kuda Troya, menjadi tunggangan bagi banyaknya peraturan itu karena di situ. Ya, jadi ada delegasi ini ya. Jadi ini ada delegasi dari undang-undang ke peraturan pemerintah yang tadi saya sudah bahas. Ya, dulu tahun 2007 saya pernah mendengar ya, Profesor Benyamin Husin dari Universitas Indonesia. Beliau membicarakan tentang desentralisasi otonomi daerah. Beliau bilang bahwa daerah itu tidak mengenal trias politika, karena daerah ini merupakan turunan langsung dari eksekutif. Trias politika itu hanya di Republik Indonesia, hanya di tingkat pusat. Kemudian daerah itu turunan dari presiden. Ya. Sehingga menurut beliau bahwa legislasi itu hanya fungsi yang di pusat. Yang itu ada di pemerintah, ada di presiden dan parlemen, DPR. Kemudian di daerah itu regulasi, gitu ya. Regulasi, jadi maksudnya DPRD itu fungsinya regulasi, bukan legislasi, begitu. Kenapa? Karena regulasi menurut beliau itu turunan dari itu, turunan dari legislasi. Ya, jadi ini debat soal desentralisasi itu kan debat. Ini yang model hierarkis negara restart, negara hukum itu begitu. Tapi kalau Anglo-Saxon ya yang Anglo-Saxon berbeda. Karena kan yang namanya otonomi daerah itu kan punya dua sisi. Yang pertama bahwa ada kekuasaan lokal yang didevolusi, dan kekuasaan lokal itu kan dihasilkan dari persetujuan rakyat. Sehingga ini otoritas lokal ini kan memerintah itu kan atas dasar kehendak yang memilih itu. Kewenangannya ditransformasikan dari kekuasaan yang diperoleh. Tetapi kalau di Indonesia kewenangannya itu turunan dari pusat. Jadi demokrasinya berasal dari rakyat, desentralisasinya berasal dari pusat. Itu yang sering tidak nyambung. Ini kan dua pendapat yang berbeda antara Profesor Benyamin Husin dengan Profesor Riaz Rasyid. Profesor Riaz Rasyid bilang bahwa otonomi itu ya soal devolusi, diskresi, dan demokrasi lokal. Itu kan model Anglo-Saxon, sehingga nyambung ya. Dikembalikan sesuai dengan konteks lokal gitu. Itu Anglo-Saxon sama kontinental ya.
Tapi kalau zaman governance sekarang, zaman global governance sekarang kan itu ada konvergensi. Jadi antara Anglo-Saxon sama kontinental itu kan ada titik temu. Ya, salah satu titik temunya itu tadi. Jadi tidak hierarki begitu, tapi ini berbeda gitu. Jadi yang legislasi ya biarkan jalan, yang ini harus diperbanyak. Regulasi melalui eksekutif, birokrasi dan independent agency ini yang harus jalan. Ya, meskipun itu pengaruh Amerika, tapi sangat kuat ditiru oleh Inggris dan itu menyebar ke mana-mana. Ya, yang kemudian dikenal dengan itu nanti dengan global governance itu bisa berpengaruh. Termasuk kalau di Indonesia ya salah satu contohnya adalah ini ya, Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Jadi itu ciri khas dari regulatory governance ya. Otoritas independen. Kemudian yang kedua, delegasi tugas peraturan ya, yang terletak di luar arena legislatif itu. Tadi sudah saya katakan. Kemudian yang ketiga itu ini self regulation. Ya. Swasta yang mengatur dirinya sendiri. Jadi pasar itu kan sebenarnya mengatur dirinya sendiri. Diyakini hukum permintaan dan penawaran itu, ceteris paribus itu akan jalan. Ya. Jadi artinya negara nggak usah campur tangan terlalu banyak kepada pasar, tapi dengan menetapkan aturan makronya, pengaturan makro, lalu setelah itu dijalankan sendiri, dieksekusi oleh pasar dengan mengatur dirinya sendiri. Nanti termasuk community ya. Ya, tadi dengan istilah kelompok-kelompok masyarakat yang tadi saya katakan itu kan itu juga yang saya sebut institusi prematur itu kan self regulation itu. Ya, yang mengatur dirinya sendiri. Itu tapi itu menimbulkan lebih banyak masalah. Ya, jadi atas market ya, atas pasar yang mengatur dirinya sendiri itu kemudian lahir konsep seperti good corporate governance gitu. Jadi biarkan mereka itu mengatur dirinya sendiri dengan prinsip-prinsip itu good itu tadi. Ya. Kemudian dari sudut ini juga berkembang konsep CSR ya, corporate social responsibility. Jadi ini responsibility-nya dipindah. Kalau demokrasi konstitusional atau constitutional government yang lama, itu yang disebut lama itu kan yang paling penting itu kan responsibilitas pemerintah, responsibility of government, karena dia memperoleh mandat dari rakyat ya. Jadi dia akan berbuat sesuai mandat dari rakyat dan atas apa yang dimandatkan itu lalu ada akuntabilitas, bentuknya melaporkan itu. Tapi yang paling penting impeachment. Jadi akuntabilitas itu kalau hanya laporan itu tidak nendang. Ya, tapi harus impeach itu ya. Pemakzulan. Nah, di zaman neoliberal, di zaman regulatory governance itu responsibilitas itu disebar. Tidak hanya pemerintah tapi juga swasta dan juga nanti elemen-elemen yang lain. Jadi salah satu responsibilitas swasta adalah CSR itu. Kemudian yang ketiga, di dunia swasta juga lalu dikenal dengan konsep stakeholder ya. Stakeholder itu istilahnya swasta harus memperhatikan pemangku kepentingan ya, meskipun itu teorinya banyak sekali, literaturnya banyak sekali, tapi saya mengatakan bahwa stakeholder itu ya intinya hanya teman diskusi aja. Termasuk nanti yang itu akan terkait dengan democratic governance itu titik tekannya pada stakeholder itu ya. Ini di swasta. Kemudian yang berikutnya ini penerapan standarisasi benchmarking ya. Jadi standarisasi benchmarking maupun juga ini ya best practices gitu ya. Jadi kalau orang bicara best practices itu sangat
fasih banget itu ya di zaman sekarang itu ya. Itu semuanya adalah sebagai metode koordinasi dan inovasi jalan ya. Jadi standarisasi, benchmarking gitu ya. Standarisasi itu banyak, standarisasi segala urusan ya, standardization of things gitu. Segala urusan ada di orang banyak harus distandarisasi. Jadi artinya orang itu punya kesempatan untuk berbisnis gitu. Silakan bisnis. Silakan mengakses pasar Eropa, itu, tetapi Anda harus mengikuti standar. Ya, standarisasi sawit, standarisasi sertifikasi kayu legal misalnya ya. Itu yang kemudian menjadi instrumen ya di balik regulasi. Jadi standarisasi itu ya kandungan dalam regulasi gitu. Ya, jadi regulasi yang standar yang diregulasikan, standar yang diatur. Dan ini butuh keahlian, butuh keterampilan yang luar biasa untuk melakukan itu. Gitu. Kemudian juga arbitrase sebagai moda penyelesaian sengketa alternatif oleh pelaku swasta. Ya. Jadi tidak dengan penegakan hukum yang sangat kaku oleh aparat hukum, tapi juga dibuka kesempatan untuk kita berbagi pada dengan kerangka self regulation dengan swasta. Kemudian ini juga pembuatan kebijakan dan penyelesaian masalah secara tripartit. Tripartit itu biasa dikenal dalam dunia industri ya. Ada pemerintah, ada pengusaha, lalu ada buruh atau tenaga kerja. Itu pengetahuan dan praktek governance ya. Tentu prakteknya sudah muncul dan kemudian pengetahuan tentang governance ini kan lalu mengambil. Dan setelah mengambil ini sebagai best practice, kemudian diinovasikan, disebarkan itu menjadi pengetahuan atau menjadi perspektif gitu ya. Nah ini regulatory governance, penantangnya banyak ya, Ini ada orang bernama Giandomenico Maggioni. Ini ilmuwan Italia ya, yang dia memunculkan konsep regulatory state. Kemudian pengikutnya cukup banyak. Jadi kalau para pembela governance itu mengatakan regulatory governance, para penantangnya menyebut regulatory state atau negara pengatur. Saya tidak akan berbicara di sini pada kesempatan ini. Saya sudah berkali-kali membuat clue tentang regulatory state. Nanti akan saya buat tersendiri. Ini menjadi ciri khas di dalam tradisi neoliberal, ya, bukan negara hukum, bukan negara kesejahteraan, gitu ya, tetapi negara pengatur, gitu ya. Itu pola pertama, ya, gitu ya. Pola kedua disebut dengan democratic governance. Gitu. Kata demokratis ini kan kata sifat ini. Jadi bagi pembela demokrasi sebenarnya kata demokratis dan demokratisasi ini menurunkan makna demokrasi. Karena demokrasi ini kan entitas. Kalau demokratis ini kan hanya kata sifat ya. Misalnya pemimpin yang demokratis gitu. Ini kan menurunkan makna dari demokrasi sebenarnya. Ya. Nah, democratic governance ini merupakan kreasi, imajinasi, bahkan juga ilusi. Narasi tapi juga ilusi bagi para pendukung governance. Mereka mengatakan bahwa negara telah krisis. Ya, meskipun krisisnya sebenarnya kapitalisme, tapi mereka nggak mengakui yang krisis itu kapitalisme, tapi negaranya yang dianggap krisis itu. Dan juga krisis demokrasi representatif, demokrasi perwakilan, demokrasi konstitusional, demokrasi yang berpusat pada
parlemen, pada pemerintah, pada rakyat, pada pemilu itu sudah krisis. Ya. Ada pusat-pusat baru, ya. Aktornya tidak hanya mereka, tapi ada pasar, ada masyarakat, ya, ada global gitu, ya, yang itu sudah berkembang pesat gitu, sehingga democratic governance itu ya demokrasi yang memperhatikan governance. Ya. Demokrasi adalah governance dan governance adalah demokrasi. Mereka yakin itu. Governance itu akan menyehatkan demokrasi, akan lebih empirik, gitu, akan lebih sesuai dengan tantangan atau masalah baru yang dihadapi oleh dunia global, termasuk negara-negara di belahan dunia. Gitu. Jadi ini pusat-pusat baru ini harus diperhatikan, terutama swasta. Entah mengambil keputusan atau aksi kolektif mengambil ini ya. Dan karena itu democratic governance itu kan mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu sudah kuno, konstitusi itu sudah kuno gitu. Ini loh governance ini yang baru ini. Jadi pemerintah mengambil keputusan harus memperhatikan pasar, harus memperhatikan masyarakat sipil, harus memperhatikan stakeholder ya. Jadi ini kata stakeholder itu menjadi kata kunci penting di situ. Sehingga saya mengatakan ini namanya adalah ini ya, demokrasi stakeholder itu, atau stakeholder demokrasi ini ya. Sekali lagi stakeholder itu kan intinya hanya teman diskusi aja untuk basa-basi ya. Mark Pfeffer ini termasuk pembela berat democratic governance. Dia adalah ilmuwan politik dari Universitas California Berkeley gitu ya. Jadi kalau ingat Berkeley itu ingat mafia Berkeley ya, para teknokrat zaman Orde Baru dulu gitu ya. Dia banyak karya yang dia tulis gitu. Dia mengklaim ini naratif ini, ya naratif democratic governance ini naratif. Naratif itu ya ini aspek metodologi. Nanti akan saya bahas ya aspek naratif ini ya. Tapi ini ada ilmuwan lain dari Amerika juga, dari Arizona, namanya Thomas Catlong. Dia mengkritik Pfeffer. Itu apa yang disampaikan Pfeffer ini kan bukan narasi itu, tapi komedi ini. Itu tindakan politik, bukan epistemologis gitu. Dan apa yang dia katakan, apa yang dikatakan oleh Pfeffer sebagai narasi itu nggak masuk akal, karena ini lebih banyak janji dan ilusi. Ya. Ilusinya di mana gitu? Ya tadi ya saya katakan ya. Jadi ini kan mereduksi ya, sebenarnya mereduksi demokrasi. Jadi democratic governance itu lebih banyak berbicara, kalau pendekatan sistem itu dari proses ke output. Bukan input ke proses ya, bukan rakyat, tapi di sana. Yang lebih ditekankan adalah koordinasi, implementasi untuk mencapai kinerja yang efisien dan efektif. Jadi kinerja yang efektif itu menjadi kunci, karena nanti itu akan lahir pelayanan publik, ya. Baik pelayanan publik maupun ini ya, pertumbuhan ekonomi. Jadi democratic governance itu juga harus menghasilkan, sehingga dia lebih berorientasi pada output daripada input. Bukan kedaulatan rakyat gitu ya. Tapi ya polisentris tadi, para pihak tadi, terutama swasta ini harus tumbuh. Pelayanan publiknya efektif, swastanya tumbuh sehingga tambah kaya, tidak krisis, dan seterusnya. Gitu. Democratic governance itu menyukai konsep akuntabilitas sebagai nilai ya, sebagai nilai penting yang tadi saya sudah bahas ya. Tetapi yang ditekankan di democratic governance seperti disampaikan oleh Pfeffer itu adalah akuntabilitas kinerja, bukan akuntabilitas politik, tapi kinerja. Jadi sangat tergantung.
legitimasi itu nggak begitu penting ya. Legitimasi persetujuan rakyat itu nggak penting. Yang penting ya pemerintah itu berkinerja. Kalau negaranya efektif, pemerintahnya efektif, maka kinerjanya bagus gitu. Dan itu akan meningkatkan kepercayaan juga gitu. Bukan hanya legitimasi yang abstrak, tapi kepercayaan. Sehingga di sini ya legitimasi itu agak dilupakan, kedaulatan dilupakan, legitimasi dilupakan. Tapi yang penting adalah koordinasi. Dan koordinasi kinerja ini lalu menganggap penting peran keahlian dan ahli. Jadi bukan hanya parlemen gitu, ya. Tapi para ahli ini harus menjadi bagian penting ya. Jadi ahli ini punya peran penting di dalam democratic governance sama regulatory governance. Tadi untuk standarisasi, untuk aturan yang lebih terstandar dan lebih efisien, lebih efektif, kinerja lebih bagus itu membutuhkan ini keahlian ya. Jadi oleh karena itu ini kan sebenarnya bukan demokrasi tetapi teknokrasi ini. Itu membuka jalan ya. Jadi unelected official, pejabat yang tidak dipilih itu. Jadi artinya ya politik kedaulatan itu digrogoti ya, dikurangi, dipreteli. Lebih banyak berbicara tentang politik keahlian daripada politik kerakyatan. Keahlian menjadi sangat penting di sini ya. Ya, jadi itu cara berpikir ya, cara berpikir democratic governance, dan ada banyak kritik ya para pembela negara, kedaulatan negara ini, seperti ada banyak tokoh ya seperti ini ya, Dominic Zaum ini ya. Dia menyebut bahwa democratic governance dan hak asasi manusia itu sebagai standar peradaban. Ya, yang ini nanti akan terkait dengan dimensi yang ketiga disebut dengan global governance. Global governance itu terkait dengan globalisasi. Globalisasi itu tidak hanya fakta, tapi dia juga ideologi, dia juga pengetahuan, dia juga rezim, dan sekaligus tatanan. Globalisasi adalah governance, governance adalah globalisasi. Jadi artinya ketika kita berbicara tentang terutama yang pertama, regulatory governance, itu tidak hanya berlaku dalam tubuh negara bangsa, tapi juga berlaku di rezim global, tatanan global. Apa yang disebut dengan kedaulatan negara itu sudah selesai. Ya, batas-batasnya sudah selesai. Artinya memang urusan bisnis, ya, urusan informasi, urusan uang, itu tidak hanya dilokalisir dalam negara bangsa, tapi sudah mengglobal. Dan karena itu harus ada rezim global. Dan itu pengalaman pertama kali diambil di Uni Eropa. Ya, jadi pengalamannya kan negara-negara bangsa satu persatu itu kan nggak sanggup mengatasi krisis, sehingga harus berjaringan, harus bekerja sama, mengatur regulasi bersama gitu. Yang itu kemudian berdampak luas. Jadi global governance itu menerapkan, melembagakan regulatory governance itu dalam rezim global. Salah satunya ya kesempatan bisnis ya. Jadi artinya regulatory governance itu tidak hanya mengkoreksi pasar gitu, atau mengatasi dampak eksternalitas negatif atas pasar gitu, tapi juga membuka kesempatan bagi aktor-aktor lain untuk berusaha secara global berbisnis. Misalnya dari Gunung Kidul bisa masuk ke Eropa, ke Amerika, tetapi harus mengikuti benchmark, harus mengikuti standar ya. Silakan Anda ekspor mebel gitu ya ke Eropa, ke sini, tapi harus mengikuti standar. Ya. Misalnya dengan SVLK, demikian juga dengan sawit ya. Jadi ini kan standarisasi global ini kan memperhatikan bukan hanya kualitas produk gitu ya, tapi juga aspek lingkungan, aspek legalitas, pokoknya segala macam aspek gitu ya.
yang kemudian itu dikanalisasi melalui regulatory governance dan itu diputuskan secara kolektif gitu ya. Ya meskipun Indonesia tetap akhirnya ikut ya. Dan karena itu ini kan menjadi tantangan bagi kedaulatan. Saya pernah mendengar keluhan dari petani kayu ya di Gunung Kidul dengan SVLK ini ya, sertifikasi legalitas verifikasi legalitas kayu gitu ya. Jadi Anda bisa berbisnis ke Eropa kalau Anda punya SVLK. Ya kalau petani kecil itu kan misalnya untuk memperoleh SVLK ya prosesnya rumit dan bayar 80 juta. Lalu mereka bertanya, dengan dapat SVLK lalu nilai tambah kami apa? Apakah kami harganya tambah meningkat gitu? Pengalamannya biasa-biasa saja gitu ya. Jadi kalau mereka kan jual itu ya, artinya kan gini, ini kan sebenarnya password ya. Kalau mau masuk ke Eropa harus pakai itu. Ya. Nah artinya kan ini ada hubungan B2B, business to business gitu. Dan di situ dalam global governance itu seperti kata James Rosnow itu adalah governance without government. Tata kelola tanpa pemerintah. Jadi ini langsung ini. Jadi artinya regulatory governance gitu ya yang diperlakukan oleh rezim global ini langsung dia mengatur para pebisnis di muka bumi ini tanpa melalui intervensi pemerintah. Lalu kehadiran negara, kehadiran pemerintah di mana? Nah ini saya kira tantangan yang luar biasa. Lalu kalau semuanya serba governance, serba global, serba regulatory governance, lalu kita punya konstitusi, punya negara, punya pemerintah ada di mana? Saya kira ini menjadi pertanyaan untuk tantangan berikutnya ya. Kita bisa belajar nanti bagaimana presiden itu menyikapi ini ya, menyikapi bisnis ya, menyikapi perang dagang gitu ya di dunia ini ya. Saya kira demikian para sahabat, dan ini sebagai institusi ini bisa didalami, bisa diperpanjang, tapi saya kiri dulu. Tapi poin saya begini ya, jadi governance itu kalau kita mengikuti semakin dalam gitu, itu bias ya, licin bias itu ke pasar, ke global gitu. Jadi governance ini memfasilitasi tadi rezim global, tatanan global, sehingga dia akan istilahnya hollowing out the state, melubangi negara, melemahkan negara gitu. Jadi tadi kayak hubungan petani sama dunia Eropa itu kok kayaknya nggak ada negara atau pemerintah yang hadir di sana. Sehingga ini harus menjadi catatan kritis bagi kita. Saya kira demikian dan matur nuwun.